Halo guys, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Apa kabar? Semoga semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya ingin membagikan pengetahuan dasar tentang dunia drone ya teman-teman. Karena banyak nih teman-teman yang gabung di grup-grup drone yang masih belum mengerti perbedaan antara drone FPV dan drone aerial. Yang masih sering salah anggap kalau ini tuh ternyata drone FPV dianggap drone aerial, ini tuh ternyata drone aerial, ternyata dianggap drone FPV, ya masih kebalik-kebalik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa perbedaan dasar antara drone FPV dan drone aerial, teman-teman. Yuk, kita masuk ke videonya. Let's go. Di depan saya ini ada dua drone ya, ada drone aerial, ini ada MGX, MG1 punya saya pas pertama kali masuk ke dunia drone, dan ini ada drone FPV 5 in yang saya rakit sendiri ya, karena suka dan tertarik di dunia FPV. Dan menurut saya ada beberapa perbedaan dasar yang membedakan antara drone aerial dan drone FPV ya, mungkin ada 4 kalau nggak salah ya, yang saya catat ini ada 4 teman-teman perbedaan dasar antara drone aerial dan drone FPV. Yang pertama adalah bentuknya teman-teman. Bentuk fisiknya sendiri dapat kita bedakan ya antara drone aerial dan drone FPV. Drone aerial biasanya bentuknya lebih tertutup ya teman-teman. Jadi ada casing ya, semua semua komponennya tertutup lagi casing. Biasanya tertutup seperti ini ya. Ini yang murah aja, yang mahal juga banyak. Ada Autel, ada DJI. Rata-rata bentukannya seperti ini ya. Rata-rata ya. Si armnya ini bisa ditutup atau folded ya, bisa ditutup kayak gini. Rata-rata aerial tuh kayak gini ya, jadi lebih compact untuk dibawa kemana-mana dan lebih tertutup. Beda dengan drone FPV yang fisiknya biasanya kayak tulang gini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat kayak tulang, semua komponennya bisa terlihat, kabel-kabel terlihat. Walaupun memang untuk sekarang ini banyak FPV modern yang udah tertutup ya teman-teman, yang udah seperti aerial namun FPV ya. Banyak teman-teman bisa cari seperti Defender 25, Defender 20, iFlight ya, dari iFlight. Jadi banyak yang udah mirip aerial bentukannya ya, untuk bentuknya. Tapi rata-rata seperti ini. Baling-balingnya seperti ini, motornya kelihatan. Kalau ini kan kayak gini ya. Pokoknya teman-teman bisa bedakan dari bentuknya pun udah kelihatan banget mana FPV, mana aerial. Biasanya kamera ada di depan seperti ini, ada mounting untuk action cam. Ada seperti ini nih. Ini flight control, ESC. Jadi semua elektroniknya kelihatan teman-teman, telanjang ya, nyaris telanjang. Dari bentuknya aja teman-teman bisa bedakan antara aerial dan FPV itu bentuknya beda banget. Kalau aerial biasanya tertutup, kalau FPV lebih terbuka biasanya ya. Untuk yang rakitan atau custom sendiri biasanya lebih terbuka, kecuali emang pabrikan yang sekarang baru-baru ini banyak banget drone FPV yang udah tertutup, udah kayak aerial. Udah susah dibongkarnya ya teman-teman, jadi harus punya keahlian khusus untuk memodif drone FPV pabrikan yang modern, yang sekarang, yang tentunya yang udah digital, udah pakai O3, itu biasanya udah tertutup, udah fix ya. Susah untuk dirubah, bisa cuma sulit biasanya ya teman-teman. Perbedaan yang kedua adalah kelincahan untuk bermanuver teman-teman, atau agility ya, kelincahan untuk bermanuver. Beda antara aerial dan FPV itu sangat signifikan ya. Aerial itu biasanya terbatas pergerakannya ya, hanya mungkin ke kiri, ke kanan, lurus, orbit ya teman-teman, atau mengikuti objek, biasanya kayak gitu. Walaupun memang ada sebagian aerial yang bisa masuk ke mode FPV jadi lincah ya. Sementara untuk FPV ini benar-benar lincah banget. Ini benar-benar bisa bermanuver seperti apapun yang teman-teman mau ya, seperti apapun yang kita pilotnya mau jungkir balik, mau ke depan, mau ngedive ke bawah, mau split S, apapun pokoknya banyak banget ya manuvernya karena memang manual teman-teman. Jadi sesuai keinginan kita. Sementara untuk aerial ini terbatas karena dia biasanya mempunyai angle mode. Kalau di FPV namanya angle mode, kalau di aerial apa ya? Ya saya sebutnya angle mode sih. Jadi terbatas. Dia kalau udah maju, kalau sticknya diberhentiin ya udah diem. Sementara ini kalau menggunakan air mode, dia bisa kemanapun yang kita mau. Jadi untuk kelincahan lebih lincah si FPV dibanding aerial. Karena itu biasanya orang-orang yang awalnya di aerial melihat FPV aneh gitu teman-teman. Kok drone-nya bisa kayak gini? Sementara drone saya tidak bisa, diem aja gitu. Terbangnya nggak lincah seperti drone Anda. Nah itu beda antara FPV dan aerial, itu beda antara kelincahannya gitu teman-teman. Jadi akan sangat ketara sekali dari video yang dihasilkan antara drone FPV dan drone aerial itu. Biasanya drone FPV apalagi yang udah freestyle, apa ya, yang udah racer ya, yang udah racing, yang udah balapan, itu videonya akan sangat
apa ya namanya, lincah sekali gitu. Beda dengan drone aerial yang biasanya slow gitu ya, pemandangan-pemandangan pegunungan, laut gitu kan, slow, antara zoom ke bawah, zoom ke atas, biasanya naik kayak gitu orbit, muterin objek. Nah, sementara drone FPV ini banyak banget variasi gerakannya, banyak banget trik-triknya yang bisa teman-teman kuasai ya. Jadi benar-benar lincah. Jadi perbedaannya signifikan banget kelincahan antara drone aerial dan drone FPV. Teman-teman pasti deh yang awalnya di aerial melihat FPV itu bingung. Ini drone kok bisa kayak gini? Ya memang beda teman-teman, beda peruntukannya, beda cara kerjanya, ya beda juga bentukannya gitu teman-teman. Jadi memang beda ya. Yang ketiga adalah remote-nya teman-teman. Ini dia remote-nya. Ini untuk remote drone aerial ya. Drone MGX remote-nya seperti ini. Biasanya rata-rata drone aerial remote-nya seperti ini. Situasinya tuh kanan kiri selalu kembali ke tengah teman-teman. Teman-teman bisa lihat, dia ditarik ke bawah, balik ke tengah. Dia ditarik ke atas, balik ke tengah. Sama juga untuk yang ini, kanan kiri. Karena tuasnya itu fungsinya hanya untuk naik, nambah ketinggian ya, mengurangi ketinggian. Ini untuk maju, ini untuk mundur, ini untuk ke kanan, untuk ke kiri ya. Ini untuk yaw, nengok gitu ya. Ini untuk terbang ke kanan, terbang ke kiri. Jadi semua tuasnya akan kembali ke tengah. Sementara untuk remote FPV ini beda teman-teman. Tuas sebelah kiri ini selalu di bawah karena ini untuk throttle. Sementara tuas kanan bisa kembali ke tengah. Ini untuk pitch, untuk roll teman-teman. Sementara tuas sebelah kiri untuk throttle dan untuk yaw. Sama sih fungsinya yaw. Kalau untuk yaw dia kembali ke tengah, sementara untuk throttle karena dia harus manual, jadi dia stay dan bisa kita gerakan bebas. Kita naikin, kita turunin bebas ya teman-teman. Itu perbedaannya, teman-teman bisa lihat langsung perbedaan fisik antara remote, drone aerial dan drone FPV. Walaupun ini saya pilih Radio Master Joro untuk remote FPV-nya. Beda-beda bentuknya untuk remote FPV, ini salah satunya saja ya teman-teman. Bentuknya seperti ini, seperti stick PS. Beda banget untuk yang lain, maksudnya banyak banget bentuknya, bukan hanya seperti ini, tapi tombol atau tuasnya rata-rata sama ya. Untuk si tuas gimbalnya sama. Jadi ini teman-teman bisa lihat perbedaannya seperti ini untuk remote-nya ya teman-teman. Nah, perbedaan terakhir yang membuat drone FPV dan drone aerial itu berbeda yaitu adanya Google teman-teman untuk drone FPV. Sementara untuk drone aerial itu nggak ada. Biasanya ya, ada juga yang drone aerial yang bisa jadi FPV biasanya ada Google. Tapi rata-rata nggak ada Google untuk drone aerial karena drone aerial biasanya dipantau pergerakannya menggunakan aplikasi di handphone ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu arah pergerakan si drone-nya ini melalui layar handphone ya. Bisa dilihat nih kemana si drone-nya. Nah, dari layar handphone. Sementara untuk drone FPV memantau pergerakannya dari Google karena kita langsung melihat apa yang dilihat oleh kamera FPV ini. Karena itulah disebut FPV, first person view. Jadi orang pertama yang melihat apa yang dilihat si quadnya ini atau si drone-nya ini dari kamera yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat kameranya seperti ini. Nah, jadi yang dilihat si quadnya ini teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman mantau pergerakannya langsung dari sini sambil megang remote. Jadi tahu nih kemana si quadnya, bermanuver seperti apa. Nah, di sini. Ini yang membedakan antara FPV dan aerial, yaitu adanya Google. Sorry, ini Google murah aja ya, Google analog saya. Sekarang udah banyak Google mahal ya teman-teman, apalagi yang digital lebih mahal, lebih bagus bentukannya, nggak seperti itu. Cuma itu untuk contoh aja ya teman-teman. Jadi itu teman-teman perbedaan dasar yang membedakan antara drone FPV dan drone aerial ya. Saya ulangi ya, perbedaannya ada 4 yang mendasar banget ya. Ada 4 teman-teman. Pertama dari bentuknya, drone FPV dan drone aerial itu beda banget bentuknya ya teman-teman. Drone FPV biasanya cenderung seperti telanjang, sementara drone aerial itu lebih tertutup ya teman-teman. Komponen-komponen elektroniknya, kabelnya biasanya nggak terlihat. Kalau drone aerial itu biasanya terlihat ya rata-rata ya teman-teman. Yang kedua adalah dari agility atau kelincahannya. Drone FPV biasanya lincah banget, bisa bermanuver seperti apapun yang teman-teman inginkan, seperti apapun yang pilotnya inginkan, mau jungkir balik, mau belusukan, apapun bisa ya teman-teman. Sementara untuk drone aerial biasanya terbatas untuk agility-nya, untuk manuvernya paling bisa hanya orbit, paling bisa hanya melaju lurus, mundur, kanan, kiri, mengikuti objek. Walaupun memang sebagian aerial bisa juga disetting menjadi FPV teman-teman. Perbedaan yang ketiga adalah dari bentuk remote-nya, dari bentuk tuasnya, dari bentukan gimbalnya udah beda banget, fungsinya juga beda banget. Remote FPV bisa disetting lagi remote-nya, sementara drone aerial biasanya fix aja settingan remote-nya seperti itu, walaupun ada beberapa yang bisa disetting juga teman-teman. Yang terakhir perbedaan yang signifikan banget adalah Google teman-teman, yaitu dimana kita bisa melihat apa yang dilihat si drone FPV itu. Itulah yang membuat
drone FPV menjadi drone FPV. Beda dengan aerial yang melihat pergerakannya dari aplikasi di layar HP, kalau FPV dari Google. Oke, itu ya perbedaan yang signifikan dari drone FPV dan drone aerial, teman-teman. Gimana? Kalau suka video ini, silahkan tekan like-nya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.